Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Undang-Undang Republik Indonesia tentang guru dan dosen. Baiklah, sebelum itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Asmarani, yang kedua Rehan Rizky Ananda, yang ketiga Rizky Afat, dan yang keempat Nur Sakia Amir. Undang-Undang tentang guru dan dosen. Bab pertama yaitu ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua yaitu dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu profesor atau guru besar. Yang biasanya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang kelima, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Bab kedua yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pada pasal 2 ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 1, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Dari selanjutnya pada bab 3 yaitu prinsip profesionalitas. Pada pasal 7 ayat 1, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pada ayat kedua, pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan
dan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Materi selanjutnya yaitu tentang guru. Pada bagian ke-1 yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pada pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 8, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Pada pasal 12, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Bagian kedua yaitu hak dan kewajiban. Pada pasal 8 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak mendapatkan yaitu yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jasmani keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya, pada pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Rehan Rizky Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Ananda, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab keempat, bagian ketiga, yaitu wajib kerja dan ikatan dinas. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru atau WNI yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru pula. Selanjutnya, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas bersama di LPTK. Sekarang kita akan pindah ke bagian keempat, yaitu pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan kewenangannya. Pengangkatan dan penempatan guru. Untuk pengangkatan guru itu akan dilakukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda diatur dengan PP. Dan yang kedua adalah penempatan guru. Untuk penempatan guru sendiri itu akan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian bekerja atau kesepakatan kerja bersama. Nah, yang ketiga, guru adalah
adalah pemindahan. Nah, untuk pemindahan, guru yang diangkat oleh pemerintah atau Pemda dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Nah, oleh karena itu, guru juga dapat dipindahkan oleh pemerintah atau Pemda dengan mengajukan permohonan pindah dinas. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau KKB, kesempatan kerja bersama. Dan yang terakhir yaitu guru dapat diberhentikan atau pemberhentian guru. Nah, untuk pemberhentian guru ini terdapat dua faktor atau dua tipe. Yang pertama itu dengan hormat dan yang kedua itu dengan tidak hormat. Untuk hormat sendiri itu salah satunya adalah meninggal dunia, bisa juga mencapai batas usia pensiun, bisa juga atas permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani terus menerus selama 12 bulan, atau berakhirnya perjanjian kerja. Sedangkan untuk yang tidak hormat itu melanggar sumpah janji jabatan, kedua melanggar perjanjian kerja atau KKB, dan yang terakhir itu melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus. Nah, kita akan berpindah ke bagian kelima, yaitu pembinaan dan pengembangan. Untuk pembinaan dan pengembangan ini terdapat dua faktor juga, atau meliputi dua, yaitu profesi dan karir. Untuk profesi itu ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Selanjutnya di karir. Untuk karir ini itu terbagi menjadi 3, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan oleh peraturan menteri. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian ke-6. Nah, bagian ke-6 ini adalah penghargaan. Nah, untuk di bagian penghargaan ini terdapat bentuk penghargaan diberikan oleh dan diberikan kepada. Untuk bentuk penghargaan sendiri itu ada berbagai macam. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan semuanya. Yang pertama itu tanda jasa. Yang kedua merupakan kenaikan pangkat istimewa. Yang ketiga finansial, dan yang keempat itu bentuk penghargaan lain. Bentuk penghargaan ini diberikan dari atau oleh pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan. Dan bentuk penghargaan ini akan diberikan kepada guru yang berprestasi, guru yang berdedikasi luar biasa, guru yang bertugas di daerah khusus, atau guru yang gugur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya itu adalah bagian ke-7, yaitu perlindungan. Pada bagian ini itu terdapat 3 perlindungan yang akan didapatkan oleh guru. Yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap yang pertama itu adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini itu terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Yang kedua adalah perlindungan profesi. Perlindungan terhadap pemutusan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir itu adalah perlindungan keselamatan. Perlindungan ini itu terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko-risiko lain. Pada bagian ke-8 yaitu cuti. Nah, untuk cuti sendiri ini guru akan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru juga dapat memperoleh
cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh mereka. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian ke-9, yaitu organisasi profesi dan kode etik. Nah, pada bagian ini itu guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen, dan guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi profesi ini mempunyai wewenang berikut. Wewenangnya adalah menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi kepada guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir, yang kelima itu memajukan pendidikan nasional. Nah, organisasi profesi guru ini juga membentuk kode etik guru yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru. Untuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia juga wajib mematuhi kode etik guru ini serta peraturan perundang-undangan. Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi. Nah, Dewan yang kehormatan dibentuk untuk tujuannya yaitu mengawasi pelaksanaan kode etik guru, memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru. Dan saya pikir hanya segini atau sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan ke teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Dan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu bab 5 tentang dosen. Bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pasal 45, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidik tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46, ayat 1, kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Pasal 2, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu A. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan B. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Ayat 3, setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Ayat 4, ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Pasal 47, ayat 1, sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut. A. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. B. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Dan C. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagian kedua, hak dan kewajiban. Pasal 51 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berhak A. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. B. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. D. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi sarana dan prasarana, pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. E. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
F. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, dan G. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. E. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Dan F. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian ketiga, wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 61 ayat 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memperlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 62 ayat 1, pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan peserta nasional dan untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, pengangkatan, penetapan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 63 ayat 1, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan serta yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 3, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama. Ayat 4, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 64 ayat 1, dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 65, tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Pasal 66, pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 67 ayat 1, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena A. meninggal dunia, B. mencapai batas usia pensiun, C. atas permintaan sendiri, D. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani, atau E. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antar dosen dan penyelenggara pendidikan. Ayat 2, dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dosen karena A. melanggar sumpah atau janji jabatan,
B. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau C. Melalaikan kewajiban dan menjalankan tugas selama 1 bulan atau secara terus-menerus. Bagian kelima, pembinaan dan pengembangan. Pasal 69 ayat 1, pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ayat 2, pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat 3, pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4, pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 70, kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 71 ayat 1, pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ayat 2, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Ayat 3, pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Selanjutnya, bagian ke-6, penghargaan. Pada pasal 73 ayat 1, dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Pada ayat 2 dikatakan bahwa dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, atau masyarakat. Pada pasal 74 ayat 1 juga dijelaskan bahwa penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, atau satuan pendidikan tinggi. Pada ayat 2, penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun tingkat internasional. Pada ayat 3 dijelaskan pula bahwa penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Kemudian pada bagian ke-7 yaitu perlindungan, dijelaskan pada pasal 75 ayat 1, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi profesi atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam melaksanakan tugas. Pada bagian ke-8 yaitu cuti, pada pasal 76 ayat 1 dijelaskan bahwa dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 dikatakan bahwa dosen memperoleh cuti untuk studi dan pendidikan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh. Pada ayat 3 dijelaskan pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah bab 6 yaitu sanksi. Pada pasal 77 ayat 1 dijelaskan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2, sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pada ayat 3 dijelaskan pula bahwa guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama
diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi kelompok kami ini. Jadi, dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak guru dalam meningkatkan kinerjanya untuk tujuan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Saya pikir cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.